Iya. Begini ya, mengapa saya ajak kanan yang dinaikkan, kanan yang diasah? Kita itu kirinya apa ya? Nggak pernah diasah. Kiri kita itu dulunya itu nggak pernah diasah. Nah, kalau kanan diasah, gitu ya. Kalau kanan diasah, itu kirinya ikut naik. Tapi kalau kiri saja, kanannya nggak ikut naik gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, Anda pengen bisa berenang, tapi hanya pakai teori saja, belajar teori berenang, setiap hari 1 bulan, di tes nilainya 9, bisa berenang? Tidak bisa. Tapi tanpa teori, kita langsung melihat orang berenang, langsung kita ikut jegur gitu, seminggu udah bisa berenang. Setelah kita bisa berenang, kita bisa cerita bagaimana berenang. Cerita bagaimana berenang itu adalah kiri. Jadi kalau kanannya itu bisa, maka kirinya dapat otomatis. Jadi makanya menurut saya kanan dulu gitu loh, kirinya otomatis dapat. Saya bisa berenang setelah besar begini, gara-gara apa? Saya bikin rumah, saya bikin kolam renang. Itu lebih praktis lagi gitu. Soalnya kalau saya ikut latihan di kolam renang umum itu kan malu, lawannya kan kecil-kecil. Dan sekarang saya bisa cerita berenang itu bagaimana, bisa cerita gitu. Ya kan, jadi kanan itu kalau dinaikkan kiri dapat, kalau kiri naik kanan tidak dapat. Sehingga kalau ada tuh kuliah, apalagi mau jadi pengusaha kok malah belajar manajemen, tambah nggak berani. Tambah nggak berani, coba aja Anda belajar manajemen, Anda kenal dengan analisa SWOT, belum men-SWOT diri sendiri, ya gitu, tambah nggak berani. Makanya begini, menciptakan masa depan itu dengan masa depan, jangan dengan masa lalu. Menciptakan masa depan itu ya dengan masa depan. Sehingga apa? Kita itu selalu punya pikiran positif, yakin bisa. Jadi yang namanya otak kanan itu kan fleksibel gitu loh, positive thinking itu otak kanan. Kalau kiri itu bawaannya negatif, kurang fleksibel dia. Karena apa? Selalu nggak mungkin itu kiri kalau bilang nggak mungkin. Oh jangan itu kiri. Kalau iya, kalau kanan itu selalu iya. Gitu. Jadi memang lebih enak pakai otak kanan itu. Saya pernah mengalami banyak hal itu, kita nggak bisa stres karena fleksibel gitu. Dan Tuhan itu yang saya tahu. Apa yang dipikirkan oleh kita gitu. Jadi kalau kita bilang kayaknya saya nggak bisa, iya memang Tuhan akan bilang iya memang kamu nggak bisa. Kalau kita bilang saya yakin bisa, iya memang kamu bisa. Tergantung kita mau pengen apa, Tuhan itu ngikut kita. Itu ya yang saya ngerti seperti itu. Sehingga kalau ada sudah mau usaha nih, belum sudah pikir gimana ya nanti kalau rugi. Oh ya memang nanti rugi itu. Jadi mesti yang positif, gitu ya. Nah, sekarang gimana cara mengembangkannya itu gimana otak kanan itu? Kalau pertama, kalau olahraga itu jangan cari atau olahraga yang pakai hitung-hitungan. Jangan misalnya main badminton itu tak kiri kan dihitung kan, ya kan hitungan, ya kan. Catur itu kuda saja melangkah itu pakai huruf L itu, nggak ada kuda miring semaunya, nggak boleh. Jadi banyak aturan di situ. Itu ada semakin kiri kalau ada belajar main catur. Coba yang nggak pakai itu apa olahraga? Jalan kaki. Misalnya, nggak ada kan orang jalan dihitung 1, 2, nggak ada. Jadi yang tidak pakai hitung-hitungan. Ini hubungannya dengan, nggak tahu kalau yang saya agama Islam ya, itu kalau habis sholat itu kan kalau doa kan biasanya dihitung juga itu. Ada yang nyebut nama Tuhan itu 33 kali gitu kan. Nah menurut saya jangan dihitung. Kalau kita hitung-hitungan nama Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan nama kita gitu. Ya kan? Mestinya apa? Sebanyak
banyak. Iya banyak, ikhlas pokoknya banyak lah itu. Mengapa? Termasuk kalau di aturan agama saya itu ada zakat itu. Coba jangan dihitung yang benar gitu. Maksudnya dilebihin. Kalau harusnya 2,5%, coba 5%, itu mesti bagus. Karena apa? 2,5%-nya kan inden kita. Jadi belum datang rezeki udah kita sogok duluan. Karena janji Tuhan itu kalau kita ngasih 1, minim tuh dapat 10 sampai dengan 700 kali. Minim. Jadi kalau mau dapat rezeki, bayar zakatnya dulu. Coba dibalik pikirin. Kita kan kadang-kadang nanti kalau sudah untung baru ya kan. Coba jangan untung dulu, jangan dulu. Pasti segera datang itu rezeki. Itu udah janji, nggak mungkin dia datang. Itu udah pasti. Nggak percaya, coba nanti pulang dari sini ngasih tukang parkir itu 50.000 coba. Berani nggak ngasih? Bener nih. Saya nggak kerja sama loh Bu. Tapi begini maksud saya, kalau kita sering banyak memberi itu juga nggak rasional kan, nggak hitung-hitungan. Tuhan juga sebenarnya nggak akan hitung-hitungan sama kita. Jadi banyak memberi, yakin banyak rezeki. Bedanya kiri dan kanan gampang untuk membedakan. Oh ini saya sedang pakai kiri, oh ini sedang pakai kanan. Itu cerita orang pacaran. Ya, saya kira udah pada ngerti. Jadi ada cerita remaja ini lagi pacaran. Kebetulan ada orang kaya, jadi dia pakai mobil. Si cowoknya setir mobil, ceweknya duduk di sebelah kiri gitu. Nah waktu jalan itu si cowok bilang gini, Dek, boleh nggak sih saya pegang tangan gitu? Terus tanya lagi, boleh nggak sih saya pegang paha? Boleh nggak sih saya pegang dada? Boleh nggak sih saya pegang pokoknya dan seterusnya lah gitu. Nah si cewek marah, ditempelin tuh laki-laki. Kenapa? Kok nggak action gitu loh? Cuma ngomong aja. Jadi apa? Pacaran itu kalau pakai otak kiri itu rugi. Harusnya kan langsung action. Sama itu usaha juga begitu. Kita tuh sering apa? Ngitung-ngitung lah gitu kan. Terus pokoknya saya sekarang udah punya proposal aja udah hampir 50-an proposal usaha itu. Dulu saya setahun yang lalu tuh baru 20, sekarang udah hampir 50 proposalnya tapi usahanya nggak mulai. Mending satu tapi langsung mulai. Makanya ada istilah, kalau mau buka usaha itu coba seperti orang masuk kamar mandi. Orang mau mandi itu kan nggak mikir. Apa ada orang mandi misalnya sebelumnya 1 jam sebelumnya dipikir gimana ya mandi saya nanti sukses apa enggak gitu ya. Orang mandi kan langsung masuk kamar mandi. Misalnya di dalam kamar mandi kita lupa nggak bawa anduk, kan bisa keluar lagi kan. Usaha juga sama, coba dibuka dulu. Nanti kurang-kurang sambil jalan. Nah ini yang sebenarnya kita mikirkan apa urut. Kalau mau usaha itu harus ngumpulin modal dulu, betul kan? Ngumpulin duit dulu. Padahal saya tahu persis kalau yang namanya jadi karyawan itu ngumpulin itu bisanya sebulan sekali. Ketemu duit itu bisanya sebulan sekali. Gimana mau akrab sama duit? Ketemunya aja sebulan sekali. Wah saya kira sulit mau akrab itu. Jadi saya kira nggak mungkin, nggak usah pakai ngumpulin duit. Caranya apa? Coba tidak usah urut. Pulang dari sini, mulai besok coba cari tempat yang untuk usaha itu. Kan banyak ruko yang disewakan, dikontrakan banyak. Coba dicari. Lupa nyari kan harus punya duit. Enggak, mau cuma nyari-nyari. Cari-cari itu adalah otak kanan. Kita nggak mikir punya apa nggak punya itu nantilah. Tapi pokoknya dicari dulu. Nah,
Jangan nggak berani nyari toh, ketemu dengan yang punya, kan ada nomor teleponnya tuh. Coba ditelepon, ditemuin. Habis ketemu coba ditawar. Waduh nggak punya duit, nawar. Nawar itu tidak pakai duit. Nawar tidak pakai duit. Ini udah takanan. Gila kamu nggak punya uang, udah lah tenang lah, uang nanti bisa kan? Yakin bisa. Jadi misalnya 50 juta nih ruko, coba ditawar separuhnya lah, 25 juta. Jadi kalau nawar karena baru latihan nih separuh aja, jangan langsung 40 juta, yang 50 juta gimana Pak kalau 1 tahun 25 juta. Nah kebetulan lihat Anda mungkin kasihan gitu terus, ya lah saya juga butuh duit gitu ya. Gak apa-apa, oke 25 juta gitu. Nah di situ Anda harus memutuskan, paling tidak memberi tanda jadi. Katakanlah misalnya 100 ribu, tanda jadi 100 ribu. Berarti kita kan tinggal cari sisanya tuh, ya kan? Ya kan sisanya berapa tuh? 24 juta. Saya yakin nyari sisanya itu lebih gampang daripada cari yang 100 ribu tadi itu ya. Mengapa? Kalau kita sudah pernah DP 100 ribu, paling tidak kita sudah bisa cerita pada orang yang punya duit. Saya mau bisnis. Udah ada tempat, sudah. Di mana itu? Di jalan di Ponorogo nomor Gatsu gitu ya. Nomor sekian. Kita sudah bisa ngomong nomor sekian. Kenapa? Sudah kasih tanda jadi. Berapa tadi? 100 ribu. Modal 100 ribu bisa buat ngomong-ngomong itu. Kalau misalnya, yuk lihat tempatnya, ayo gitu kan. Bisa nunjukin tempatnya, karena memang sudah dikasih DP itu. Itu bedanya kiri dan kanan. Kalau kiri nggak berani, wah nggak mungkin bisa. Ya, kiri itu membatas-batasi. Harusnya mendukung tapi kecenderungannya membatas-batasi. Sehingga teman-teman yang punya mimpi, pengen jadi apa, pengen punya apa, jangan dibatasi. Jadi kalau Bung Karno bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit, itu banyak betulnya. Karena kalau jatuh kali-kali masih nyantol tiang listrik, masih tinggi kan? Tapi emang harus tinggi. Jadi misalnya gini, yang sederhana, ya mulai tidak rasional, pengen punya mobil, ya mulailah datangi showroom mobil, walaupun belum punya juga. Istri anak diajak. Itu karena kita punya duit udah nggak tenang nanti tenang. Ini kan caranya ini ada ini. Itu tidak lama. Kalau Anda mau melakukan itu paling lama 6 bulan pasti dapat. Yakin bisa, Anda mesti bisa. Jadi memang harus ada otak kanannya, harus ada actionnya. Mau pengen punya rumah sama, coba datangi itu rumah-rumah yang bagus. Bisa Anda dapat 6 bulan kemudian, saya yakin bisa. Yang kita bilang nggak bisa ya nggak bisa betulan. Jadi biasanya memang kita nggak berani seperti itu. Tapi kalau pakai otak kanan harusnya berani. Nanti ada jalannya pada saat Anda sudah punya mimpi seperti itu. Nggak sulit. Paling lama bisa 6 bulan, banyak contoh. Dan sekarang ini saya banyak dikomplain sama murid-murid saya di Jakarta, EU itu, gara-gara seperti ini, itu mereka pada marah ke saya. Marahnya apa? Jadi pada kaya gitu. Jadi komplain ke saya itu gara-gara Pak Budi, saya sekarang itu punya rumah, punya mobil, dulu nggak punya gitu. Maksud dia itu kok nggak dari dulu ketemunya gitu. Jadi sebetulnya apa? Semua saya kira bisa, cuma kita itu terhalang oleh mental kita tadi itu, yang paket kiri tadi itu. Ya, coba sekarang ada yang mau tanya? Ya. Jadi kan ceritanya menarik sekali Pak. Bapak kan tentunya pernah mempergunakan otak kiri juga Pak. Gimana transisi Bapak dari otak kiri ke otak kanan? Mungkin ada kasus real yang Pak hadapi pada waktu mengaplikasikan pertama dan kesulitan-kesulitan yang pernah dialami Pak. Terima kasih Pak. Ini jangan dipikir. Untuk kuncinya itu pertama jangan dipikir.